Terima kasih Tuhan kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita, kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 5. Tolong ditampilkan di teks. Baik, kita bangkit berdiri. Baca bergantian, kita fokus ya. Saya mulai ayat pertama. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Baik, silakan dulu. Saudara, kita dalam hidup ini tidak lepas daripada masalah sebaik apapun manusia. Dalam konteks ayat ini, penulis menceritakan ada seorang panglima. Dia sangat disayangi oleh raja. Dia seorang panglima Raja Aram. Jadi dia panglima perang. Dia seorang yang terpandang di hadapan tuannya, berarti di hadapan raja. Dan dia sangat disayangi, terpandang dan sangat disayangi. Kenapa disayangi oleh raja? Alasannya sebab oleh dia, kalau teksnya perhatikan, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Oleh dia, oleh Aman panglima perang itu, dia menjadi terpandang dan sangat disayangi tuannya atau raja kerajaan Aram. Karena Tuhan, tadi katakan oleh dia, tapi ujungnya karena Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Jadi dalam peperangan itu dipakainya seorang panglima yang luar biasa, tetapi yang memberi kemenangan itu Tuhan. Kita bisa hebat, tapi untuk menjadikan kita menang di segala masalah atau peperangan atau pergumulan, itu Tuhan. Bahwa dalam hidup ini kita tidak pernah lepas dari yang namanya peperangan. Dan berapa kali kita menang dalam peperangan atau kalah? Dalam pernikahan juga itu peperangan. Ada yang setia, ada yang tidak.
ada yang berzina sampai punya anak, dan lain sebagainya. Ada yang mengalahkan godaan itu begitu berat, baik melalui uang, apalagi zaman sekarang ini ya, serba terbuka. Peperangan, dan yang membuat kita berjaga-jaga diri kita. Untuk membuat menang, mesti ada Tuhan dalam diri kita. Kalau Tuhan tidak ada dalam diri kita, kita selalu katakan, aku sudah berusaha, tapi aku kalah juga. Jadi harus ada dalam diri kita tekad, termasuk mau beribadah. Mesti ada dalam diri kita memang suara Tuhan lebih menang daripada suara lain. Oh, aku mau beribadah. Kalau kita sempat tidak beribadah dengan alasan apapun, kita bukan sebagai anak Tuhan. Jadi saudara, penting kita lihat peranan Tuhan dan juga peranan daripada kita sebagai jemaat untuk bisa membawa kemenangan, bisa membawa kesembuhan, dan sebagai pelayan bisa membawa perubahan, kesembuhan, dan menegur. Nah, walaupun dia seorang yang sangat disayang, dia seorang pahlawan, dan dia menang bukan karena dirinya, tapi karena Tuhan yang memberi kemenangan. Satu kali gerombolan orang Aram ini berperang, dan waktu mereka berperang, ada satu tawanan yang ditangkap, seorang perempuan kecil. Orang itu orang Ibrani atau orang Israel. Jadi berarti mereka orang Arab ini berperang melawan orang Israel. Ditangkap dari sini, tawanan. Dalam peperangan biasa ada tawanan perang sebagai sandera. Jadi ditangkap gadis ini, dibawa ke kerajaan Aram dan menjadi budak. Kalau dikatakan budak, udah hilang harga diri. Dia terjual menjadi milik orang yang menawan. Menjadi pembantu orang Ibrani, orang Israel, orang yang kenal Tuhan. Bangsa Arab bukan orang yang kenal Tuhan. Walaupun tidak kenal Tuhan, kemenangan bagi orang tidak kenal Tuhan juga ada dalam tangan Tuhan. Perang apapun, siapa yang menang dan kalah, Tuhan yang mengatur. Dalam Alkitab dikatakan, walaupun dia begini, yaitu Naaman, panglima perang itu, tetapi, coba kita lihat kalimat itu saudara, tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Dalam terjemahan terdalam disebut sakit kulit. Sakit kusta adalah penyakit di zaman itu yang mematikan dan memalukan. Jadi saudara, dalam hidup ini kita bisa dipuji orang, disayang raja, seorang kaya terpandang. Tapi jangan lupa, mungkin dia punya masalah. Saudara, jangan silau melihat orang. Semua dalam segi kehebatan apapun pasti di satu sisi yang lain ada persoalan. Tidak ada satu rumah tangga yang begitu mulus. Kurang baik apa gadis kecil itu, tapi dia tertawa. Orang Ibrani. Dan walaupun dia tertawa, imannya tidak luntur. Seringkali kita kalau udah bergaul, iman kita luntur. Iman orang masuk kepada kita. Hati-hati orang Kristen ya. Kalau jemaat terlalu lama tidak dengan firman Tuhan, gampang terhanyut. Tapi gadis Ibrani ini tetap ingat kampungnya Israel, termasuk Samaria. Itu satu suku yang menyembah kepada Bapa Yahweh atau Elohim. Di situ didengar tuannya, istri daripada tuannya mendengar ngomong gadis kecil Ibrani, kalau sekarang dikatakan orang Kristen dan orang yang tidak seiman yang lain, majikan. Gadis itu bilang sama nyonya, istri raja itu, nyonya,
di Samaria, Israel, ada seorang nabi loh. Kenapa dia bisa tahu? Itu nabi dia, nabi di kerajaan Israel. Artinya dia kenal nabi itu, dia kenal hamba Tuhan itu kalau kita katakan sekarang. Bahwa di dalam diri nabi itu ada kuasa. Bawa sama dia. Itu jemaat yang baik. Bawa jiwa datang kepada Tuhan. Bawa sama dia. Nanti dia sembuhkan. Jadi dia tetap menyaksikan Allahnya orang Israel. Dia tidak cerita tentang rumah sakit ABC, dukun ini, tidak. Dia cerita ada Allah Israel di sana. Pergilah. Siapa pembantu itu? Kenapa berani-beraninya ngomong kepada seorang panglima berpangkat 4 bukit? Kok berani bersaksi tentang Injil, tentang Nabi, tentang gereja, tentang hamba Tuhan, tentang pelayanan? Si nyonya berpikir, oh udah capek suamiku itu berobat sana sini, uang apa semua habis. Ternyata kalau udah sakit, apalagi sakit ini yang mematikan, harta tak ada artinya. Ujian, sanjungan, jabatan tidak ada artinya. Walau disebut seorang yang hebat. Sebab itu dikasih tahu kepada suaminya, gadis itu bilang begini. Pak, bagaimana? Mau? Siapa dia? Dia gak bilang. Tahu itu pembantu. Tapi dia berpikir, aku udah coba kemana-mana, siapa tahu hebat. Nabi Israel itu, orang Kristen sana. Siapa tahu? Apalah salahnya? Gak apa-apalah. Dia minta izin kepada raja. Baginda yang mulia, Baginda tahu saya sakit parah. Dan kalau tidak diobati, saya akan mati. Jadi maksudmu minta izin. Aku pergi ke kerajaan Israel. Katanya di Samaria itu ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Siapa bilang? Pembantuku. Wah, hebat pembantu itu ya. Dia rujukannya ke seorang nabi, bukan ke Mount Elizabeth di Singapura, bukan juga ke rumah sakit mewah, tapi kepada seorang nabi saja yang sederhana. Oke, kalau itu imanmu. Ya, tidak ditanya tamatan apa nabi itu, spesialis apa dia spesialis kebantuan menyembuhkannya, enggak. Ya udah, aku kirim surat karena masuk ke negara lain, kerajaan lain, nggak boleh asal masuk, harus ada seperti paspor surat zaman itu. Bilang kamu masuk kerajaan itu, apalagi rakyat dia ada kita tawan di sini, kirim ke raja Israel itu. Begini surat dari Raja Aram, bawa panglimaku ini sakit kusta mau berobat. Dan dibawalah surat itu kepada Raja Israel. Ini yang mulia, saya sakit ya, badanku udah habis semuanya, udah mau mati. Habis dibaca, langsung Raja Israel emosi. Dia koyakkan baju rajanya itu, dia koyakkan, dia ngamuk, emosi. Wah, ini yang mengganggu kerajaan kami. Sekarang datang minta berobat panglima yang mengganggu kami, yang membawa tawanan kami. Emangnya aku ini Tuhan sehingga aku bisa menyembuhkan yang sakit begini? Dia mengambil. Kedengaran berita kepada Nabi Elisa, sampai raja koyakan baju. Dia langsung buru-buru datang ke istana. Yang mulia, tak usah koyakan baju, aku ada. Dia datang sama aku hamba Tuhan. Dalam diriku ada kuasa Tuhan, aku nabi, urapanku 2 kali lipat turun dari Nabi Elia yang sudah naik ke surga. Kira-kira demikian. Dia pun pulang ke rumah. Datanglah panglima tadi, Naaman, sampai di depan pintu. Tetapi Elisa gak mau keluar. Itu otoritas. Pelayanan itu ditentukan oleh si pelayan berdasarkan suara Tuhan. Yang datang seorang panglima,
berpangkat dan datang bawa banyak harta yang luar biasa. Tapi seorang hamba Tuhan tidak melihat itu. Dia sakit dan butuh berobat. Datang sama Tuhan yang kusembah. Dia datang bukan untuk membawa semua persembahan itu. Dia datang mau berobat intinya. Dia bilang sama pembantunya Gehazi, bilang sama orang yang di depan pintu itu, tak perlu dia masuk. Aku kasih kuasaku melalui ketaatan. Bilang sama dia, pergi ke sungai Yordan, mandi 7 kali. Kalau taat sembuh. Sebab itu perintah Tuhan di hati Elisa, sampaikan. Di situ firman disampaikan, pergi, itu firman. Pergi ke sungai Yordan. Saudara tahu sungai Yordan? Tuhan Yesus dibaptis di sungai Yordan. Dan dipenuhi Roh Kudus di sungai Yordan. Musa, Elia pernah menyeberangi sungai Yordan dengan jubahnya, dia pukul, terbelah sungai Yordan. Ada banyak kisah tentang mujizat sungai Yordan, tapi airnya tidak begitu jernih, kotor. Wah, ngamuk panglima itu, kurang ajar. Dia nggak tahu siapa yang ada di depan rumah dia ini. Udah rumahnya kayak begini jelek, hamba Tuhan ini. Aku ini cenderung loh, pangkat sekian. Bukannya datang menemui aku ke pintu, disuruh masuk ya, atau berdoa, tumpang tangan ya, atau panggil begini, panggil Allahnya untuk menyembuhkan. Ini enggak, disuruh pulang pembantunya ini, dan suruh pulang mandi ke sungai yang kotor itu. Yang marah. Terus asistennya yang begitu banyak, pengawal-pengawal. Tuhan, andaikan dikatakan orang ada satu hal yang sulit pun demi sembuh supaya tidak mati, pasti Tuhan mau. Seberat apapun pasti. Tapi ini kan cuma mandi 7 kali. Akhirnya dia duduk, iya ya, demi sembuh. Pergilah dia, taat kepada Elisa, taat pada seorang nabi hamba Tuhan, walaupun dihina, tapi di situ ada kuasa. Pergilah dia ke sungai itu, masuk, bersih-bersih, keluar lagi, masuk, dihitung. Dan benar yang ke-7 kalinya, bersih seperti kulit bayi baru. Dia senang. Wah, aku terlanjur menghina dia. Rupanya di sini ada Allah Israel. Kemudian dibawa persembahan yang luar biasa mahalnya. Nilai 1 kesehatan, nilai 1 jawaban doa, nilai 1 mujizat. Menurut Naaman, harganya sudah dipersiapkan dengan sangat mahal. Saudara melihat apa yang diberikan, dikatakan udah disiapkan harga yang sangat mahal kalau diekuivalenkan dengan nilai sekarang. 10 talenta perak. 1 talenta 34 kilogram perak. 34 kilogram. Ini 10 talenta kali 34. Kalau sekarang nilai itu per beberapa tahun lalu 1 gram 13.000. Dan kalau dihitung itu semuanya akan menjadi kira-kira $14.000 US. Sungguh nilai yang sangat hebat. Kemudian 6.000 sikal emas. 6.000 sikal emas sama dengan 7 kilogram emas. Bisa kira-kira 132 juta rupiah. Tidak tahu sekarang harga emas. Demikian juga 10 potong pakaian, itu pakaian yang termahal, yang bisa dijahitkan, dibentuk berbagai bentuk sesuai kehendak. Jadi nilai kesembuhan yang dihargai Naaman itu sangat luar biasa. Dan setelah itu dia datang menghadap
hamba Tuhan yang direndahkan dia itu. Ayat 15 kita lihat, tadi kita tidak baca, tapi lihat dalam teks. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah ia sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, ini pernyataan imam. Sekarang aku tahu. Dulu nggak tahu. Seperti orang kafir. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi, menurut dia, dan ini pegang dan itu benar, di seluruh bumi tidak ada Allah. Garis bawahi, di seluruh bumi tidak ada Allah. Apapun kata orang Allah, kecuali di Israel. Amin. Jadi Allah yang benar, kesaksian dia, pengakuan dia adalah Allah orang Israel, Allah kita, Allah Yahweh, Allah Elohim, Allah El Shaddai. Dimulai semua dengan El. Kalau ada agama lain mengatakan nabinya adalah Elia, Elohim, berarti Allahnya Elia itu Elohim, bukan Allah. Jelas. Jadi saudara, pegang ayat ini. Di seluruh dunia tidak ada Allah lain selain Allah orang Israel. Dan dari Israel itulah Yahudi itu lahir Yesus, Allah yang menjadi manusia. Tidak ada yang lain. Itu pengakuan iman dia. Itulah Allahnya Nabi Elisa, Allah sekarang. Mari kita menempatkan diri lebih takut kepada Tuhan daripada segala pangkat tawaran orang lain apapun. Jangan ada alasan demi ini kita tidak datang pada Tuhan. Allah kita, Allah Israel yang harus kita ikuti. Dia sanggup memelihara kita. Dia sanggup memberikan pekerjaan, dan pekerjaan di dunia ini tidak di satu tempat. Amin. Catat itu. Pekerjaan Tuhan kasih makan tidak dari satu tempat. Ingat Allah Israel. Bahkan Alkitab tidak ada nabi di luar Israel. Itu Alkitab bilang. Jangan pernah hina seorang hamba Tuhan, sehina apapun. Dia memang punya kekurangan, karena dia manusia bukan malaikat. Tapi karena ada urapan kuasa Tuhan, ada otoritas, harus dengar. Dan selanjutnya dia mau kasih persembahan tadi. Lanjut ayat itu, ayat 16. Tetapi Elisa menjawab, itulah kerendahan seorang hamba Tuhan. Demi Tuhan yang hidup, yang dia puji tadi, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Hamba Tuhan memang pelayan, tapi jangan coba menghina. Menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Itu hamba Tuhan. Tetapi perlu dicatat, nilai kesembuhan itu miliar. Dihitung tadi itu semuanya itu mahal sekali. Kalau udah sakit saudara, nggak ada lagi gunanya cantik, tampan, ganteng, harta. Tak ada. Jadi mari kita jaga kesehatan jasmani, jiwa, mental. Ya, jangan pikiran macam-macam ke yang lain-lain, bisa terganggu. Ingat Tuhan yang pelihara kita. Takut Tuhan. Tak selamanya ibu-ibu cantik. Amin. Jadi jangan sombong. Tak selamanya kita ada kerja gaji jutaan tiap bulan. Amin. Jadi jangan sombong ketika kita punya. Dan ingat, tak selamanya kita dan marheten. Amin. Itu pula.
tidak kita kayak gini? Enggak, amin ya. Aduh. Tak selamanya kayak ini jumlah jemaat. Jadi jangan tinggalkan Allah Israel. Jangan tinggalkan. Tidak dikatakan firman itu, jangan tinggalkan tempat kau bekerja itu ya. Susah lu sekarang cari kerja. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Itulah hidup yang bertuhan Bapak Ibu. Jadi kita melihat kesaksian daripada gadis kecil itu sangat penting menjadi pelajaran sama kita. Kemanapun kita pergi, kalau saudara kerja di lingkungan semuanya yang tidak seiman dengan kita, semuanya jangan jadi berubah kita menjadi seperti orang itu. Tetap aku anak Tuhan, jangan ikut-ikutan. Seperti gadis tadi, dia tetap menyaksikan firman Tuhan, menyaksikan gerejanya hamba Tuhan dia. Elisa begini-begini, pergi ke sana, pergi ke gereja kami, kira-kira demikian. Di situ ada hamba Tuhan. Dia akan mendoakanmu, dia akan membimbingmu, dia akan memulih kamu dengan firman Tuhan. Dia akan menggembalakan kamu dengan baik, kira-kira demikian. Dan Tuhan bisa kirimkan jiwa karena kesaksian saudara. Yang tadi disaksikannya ke seorang panglima. Coba bayangkan, saudara bersaksi ke tempat lain. Gereja kami begini. Dan saudara bersaksi sama bos saudara misalnya, bos saudara sakit atau bagaimana. Dia seorang hebat. Bisa nggak kau menggerakkan ke gereja kita yang jauh di pelosok ini? Bisa. Jadi jangan lupa bersaksi kebaikan Tuhan. Jangan lupa, Naaman, orang kaya itu datang dan bawa berkat. Jadi semua kita ini jadilah berkat. Lalu gadis-gadis eklesia, amin? Amin? Nomor 2, jaga kesucian. Jaga kesucian. Jaga pergaulan. Tak usah gengsi-gengsi kali. Yang penting anak Tuhan takut Tuhan. Itu nomor 1. Amin? Amin? Berkat itu datang kalau kita takut Tuhan. Yang rendah dia diangkat. Kalau kita sombong direndahkan. Itu Tuhan. Jadi tetap jaga kesucian, takut Tuhan, yakinlah datang berkat itu. Datang. Itu kata firman Tuhan. Mari kita menjaga kesucian, menjaga rumah tangga masing-masing. Amin. Tuhan tetap memperlakukan berbeda dengan yang baik-baik dengan yang tidak baik. Itu Tuhan. Kalau Tuhan samakan semuanya, apa artinya kita beribadah? Amin? Apa artinya? Jadi mari kita takut Tuhan dan tetap saksikan yang baik-baik. Takut Tuhan, hargai Tuhan nomor 1, bukan yang lain. Dan jaga setiap keluarga masing-masing. Dan jangan terlalu campuri urusan keluarga lain. Dan jangan juga ceritakan kejelekan keluarga kita masing-masing. Amin. Jadi konsumsi publik. Bapak Gembala seringkali bilang, jangan, karena gereja adalah tempat berdoa, menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan, bukan koran atau news. Seringkali kita menjadi news sebenarnya, koran, pemberita. Padahal gereja bukan itu intinya. Bukan. Sesuatu yang penting-penting saja.
Ritual ibadah tidak masuk yang begitu berita-berita itu. Bukan bagian ritual. Coba cek di gereja-gereja mana. Bukan bagian ritual atau liturgi. Jadi itu kalau ngomong hemat, karena itu mengganggu pikiran. Coba bayangkan. Itu masuk lo kerekam sampai gimana menyampaikan firman, sebab belum udah masuk berita-beritanya. Ya, ini CPU-nya kan kerekam itu. Dan tidak semua beban kita adalah beban orang. Amin. Enak kali beban kita jadi beban orang. Kalau saudara punya beban, saudara minta sama, tolong dulu pikul beban, tolong. Kalau agak ringan, mau lah. Kalau sering, dalam bertuhan itu saudara adalah lebih hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Karena dia dan dia, bukan orang. Dia dan dia, itu yang bertuhan. Dia dan dia. Jadi yang praktis saja. Di luar kita bisa cerita, karena di gereja rumah Tuhan berdoa kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, tak ada kita banggakan di dunia ini, dan saat kita pulang pun nanti yang kita bawa adalah iman dan amal baik perbuatan kita, bukan yang lain-lain.